dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Untuk setiap kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Dan setiap kami Tuhan, seluruh diri kami bawa saat ini. Biarlah kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, sungguh dengan hati yang rindu akan Kau. Beracaralah Tuhan pada hari ini, dari pagi ini hingga siang nanti. Kami percaya bahwa Tuhan yang memilih kami untuk berada di tempat ini. Dan gak ada suatu kebetulan bahwa saat ini kami boleh berada bersama-sama secara virtual di Zoom. Kami percaya Engkau Tuhan yang memanggil setiap kami nama demi nama. Engkau Tuhan yang memanggil setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan terlepas dari setiap kekurangan kami Tuhan. Dalam pertemuan yang virtual ini kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Bahkan dalam kelemahan kami Kau menyatakan kuasa-Mu dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh dipenuhi oleh anggur yang baru. Biar kami boleh dipenuhi dengan minyak yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, sekali lagi shalom. 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 Shalom Bro Elvin. Waduh, shalom semuanya. Shalom, shalom bro. Wah, saya percaya walaupun yang nggak menyapa saya dengan shalom, tapi menyapa saya shalom dalam hatinya, amin. Atau mungkin udah ngomong shalom, cuman masih ke-mute, nggak apa-apa. Oke saudara, mari saat ini kita mau naikkan satu pujian dengan judul yang bangkit, artinya kita mau bangkit bersama-sama dengan Kristus, amin. Kita mau katakan, bangkit serukan nama Yesus. Suruhkan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Kita berikan salam-salam buat Tuhan kita. Ada sukacita saudara? Amin. Mari kita kasih tos kanan kiri kita secara virtual gini. Karena kita belum bisa tos secara fisik, kita tos secara virtual. Kita belum pede secara fisik, kita pede secara virtual. Kita percaya saudara bahwa kebangkitan ada dalam nama Yesus. Amin. Dan bagaimana kita bangkit? Adalah dengan kita mengikuti Allah yang bangkit, sehingga kita bisa bangkit dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan kita Yesus. Amin. Mari kita mau nyanyikan sebuah pujian, kita mau katakan Allah bangkit. Serahkanlah kekuatan ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah
dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sungguh Allah yang dahsyat di tempat kudus-Mu Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mau tenangkan hati kita. Mari kita lepaskan setiap perkara, setiap permasalahan yang mungkin selama ini terpendam dalam hati kita. Biar kita mau menyerahkannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau hening sejenak. Mari kita utarakan segala keluh kesah kita yang terdalam kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar setiap keluh kesah kami. Juga kami percaya Tuhan, sungguh tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang gak pernah kami lihat dengan mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang gak pernah timbul dalam hati, itulah yang Kau sediakan bagi kami. Sungguh kasih karunia-Mu cukup bagi kami, Tuhan. Dan dalam kelemahan kami, Kau menyatakan kuasa-Mu dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau dalam kehidupan kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya
Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kau tetap Allah, oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kita sembah Dia, oh.
Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh benar Tuhan. Walau bumi ini bergoncang, dan sekalipun langit ini runtuh Tuhan, Kau tetaplah Allah. Sungguh tetaplah Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup. Kaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Inilah setiap kami Tuhan yang menyembah-Mu. Ini setiap persembahan hati kami Tuhan. Inilah kehidupan kami. Sungguh enggak kami sangka Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini kami menemukan Engkau. Kasih yang begitu sejati.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang setia. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami ingin duduk dengan tenang, mendengarkan setiap firman-Mu. Engkau bersabda bagi kami Tuhan lewat hamba-Mu yang terkasih, saudara kami Elvin yang telah Kau kirimkan bagi kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang telah memilih dia, Engkau Tuhan yang telah memberkatinya. Berkatilah Tuhan sekali lagi mulut, bibir, dan lidahnya. Kira apapun setiap yang diucapkan oleh Elvin, yang di-sharingkan oleh Elvin, sungguh berasal daripada-Mu dan boleh memberkati kami semua. Dan setiap hati kami, Tuhan, setiap telinga kami yang ingin mendengar dan menangkap setiap benih firman-Mu yang boleh tertanam dalam hati kami. Biarlah setiap firman-Mu, Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Singkapkan segala sesuatu yang terselubung dalam hati kami. Biarlah kami boleh menerima setiap firman-Mu, setiap wartaan-Mu dengan keadaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Bro Elvin. Thank you bro. Saya izin share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, dan saya lihat banyak teman-teman PNP. Selamat bergabung, selamat datang. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga buat Brother Stephen untuk pujiannya. Saya secara pribadi sangat terberkati. Dan saya rasa tema kita hari ini tentang bangkit itu juga sangat relevan untuk saya ya, karena saya juga masih sering jatuh. Dan saya merasa ini adalah sebuah pengingat untuk kita semua, termasuk diri saya. Dan kita akan mengacu ke sebuah ayat yang saya pikir sudah umum. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah ajakan untuk kita semua di pagi hari ini untuk semakin intim dengan Allah. Dan kita akan coba melihat bersama-sama pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, apa saja yang harus kita fokuskan untuk bangkit. Ya, kita tentu punya kegagalan, kita punya masalah, kita punya beban. Tetapi dari itu semua ada hal-hal utama yang harus kita fokuskan supaya kita bisa bangkit dan menang dari semua kondisi tersebut. Saya ingin mengajak kita semua pertama-tama untuk boleh melihat ya keseluruhan perikop. Tadi saya sudah membaca sebuah ayat, potongan ayat, di mana marilah kepadaku yang letih lesu. Itu adalah bagian dari Matius 11, teman-teman semua ya. Ada 3 perikop sebetulnya di dalam Matius 11. Yang pertama bicara mengenai Yesus dan juga Yohanes Pembaptis, ayat kedua sampai ke 19. Gambarannya sederhana, teman-teman semua. Yesus ketika sudah mulai menunjuk muridnya, utusan-utusannya dia sudah pilih, dia percayakan, dan kemudian murid-muridnya mulai menyebar, Bapak Ibu. Kemudian ada utusan dari Yohanes Pembaptis yang datang kepada Yesus. Dia bertanya, apakah engkau Mesias? Dan Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kita tahu Yohanes sudah berjuang seumur hidup ya untuk Yesus. Sejak dari kandungan sampai dia di penjara. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis di penjara, dia tidak bisa bertemu dengan Yesus, dan kemudian yang diminta adalah dalam tanda kutip anak buahnya. Dan yang menarik adalah Yesus kemudian menjawab dan mengkonfirmasi bagaimana Yohanes itu adalah orang yang luar biasa di mata dia. Bagaimana dia telah mempersiapkan jalan. Dan Yohanes yang luar biasa itu pun sebetulnya sama seperti kita nanti pada akhirnya. Di mana semua orang yang masuk ke dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Yesus mengkonfirmasi, menghargai usaha keras yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga ketika ada yang bertanya, dia tidak ragu-ragu mengakui, ya ini Yohanes, dialah Elia. Ya, ini adalah sebuah, ketika saya merenungkan ini perikop ini yang sederhana, ini adalah sebuah pernyataan bagaimana Yesus juga pasti membela semua orang yang melayaninya, semua orang yang mengasihinya dan Allah, ya pasti dibela juga.
dengan pengakuan, dan ini pengakuan seorang Allah ya, bukan seorang manusia biasa. Sehingga saya secara pribadi melihat perikop ini bicara mengenai pelayanan, bicara mengenai juga Yesus yang menghargai semua pelayanan kita. Perikop kedua, gambarannya adalah Yesus kemudian justru mengecam. Ada beberapa kota ya, yang ditegur dalam tanda kutip. Yang pertama adalah Korazin, kedua adalah Betsaida. Ini adalah dua kota yang sebetulnya seringkali Yesus melakukan mukjizat. Tetapi ternyata yang menarik orang-orang yang berada di kota tersebut, ini kita berarti bicara bukan hanya pribadi teman-teman ya, tetapi keseluruhan orang, keseluruhan masyarakat di dalam kota tersebut. Ya mungkin seperti komunitas juga ya kesannya. Jadi teguran bukan hanya kepada perorangan tetapi bahkan keseluruhan. Di mana kemudian di situ Yesus mengatakan bahwa jangan engkau mengira ya. Jangan engkau mengira bahwa Tirus dan juga Sidon ketika masa pengakhiran di akhir zaman mereka akan lebih berat daripadamu, Betsaida dan Korazin. Sederhananya adalah Yesus memberikan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan teman-teman semua. Betsaida dan Korazin, Yesus itu banyak melakukan mukjizat. Tidak pernah ada satu nabi pun yang mengecam kota tersebut. Tidak pernah. Nggak ada yang tegur. Karena kesannya mereka di sana sudah banyak mukjizat-mukjizat Tuhan. Kesannya wow, hebat secara mata duniawi. Tetapi kemudian justru Yesus tegur. Sebaliknya ya teman-teman ya. Para nabi justru selalu mengecam yang namanya Tirus, Sidon, Sodom, Gomora. Itu selalu dikecam sebagai kota yang akan mendapatkan hukuman yang besar. Tetapi Yesus malah terbalik. Bagaimana Yesus ingatkan, jangan sampai kamu kota Betsaida dan Korazim yang sudah mengalami banyak hal baik, yang mengalami mukjizatku secara langsung, jangan sampai engkau mengira bahwa pada akhirnya hukumanmu akan lebih ringan dibanding kota-kota yang kesannya sudah banyak melakukan kesalahan. Kalau disimpulkan dari perikop ini adalah sebagai sebuah kembali lagi pengingat untuk kita semua. Mungkin sebagian dari kita sudah hidup dengan penuh kelimpahan mukjizat karunia, hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Tetapi ini ada sebuah teguran supaya kita jangan pernah merasa boleh melakukan hal-hal di luar Tuhan. Boleh merasa lebih baik dibandingkan orang-orang lain atau komunitas lain atau kelompok lain. Jangan pernah sombong kesannya ya yang disampaikan kepada Yesus. Yesus sampaikan kepada kota-kota tersebut. Teman-teman bayangkan kota-kota yang penuh dengan mukjizat Tuhan, tetapi justru kota-kota tersebut pemimpin-pemimpin agama banyak di sana. Tetapi apakah mereka menerima Tuhan Yesus? Ya, justru tidak. Disinilah yang menjadi tanda bagaimana mukjizat, tanda-tanda itu adalah sebuah sarana. Tetapi jangan berhenti hanya di sana. Hati kita juga harus terus berubah. Jangan sampai teman-teman kita melihat, oh ada orang lain yang lebih berdosa dibanding kita. Terus kemudian kita lihat, oh saya lebih baiklah dibanding mereka. Belum tentu, karena mungkin ketika mukjizat terjadi di hidup orang-orang tersebut, bisa jadi dia lebih taat. Nah, itu teguran Yesus. Jangan pernah kita merasa sombong di dalam sana. Jadi yang pertama Yesus bicara mengenai pelayanan dan bagaimana dia akan membela semua yang telah berjuang. Kedua, Yesus kembali mengingatkan, berhati-hati. Ya, dan kemudian kita diajak untuk bisa jangan sampailah meremehkan orang lain atau merasa lebih baik. Dan yang ketiga, nah di sini ada ayatnya ya. Ayat yang tadi kita baca, ajakan juru selamat. Nah, saya mau coba bacakan. Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, di sini Tuhan Yesus bersyukur. Ya. Dan ketika dia bersyukur, dia merasa bahwa oh ternyata orang kecil yang diberikan banyak pemahaman, pengertian, kasih Tuhan, dan orang-orang kecil ini jugalah yang menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, justru orang-orang yang kesannya sudah hebat, sudah luar biasa, malah menolak bahwa Yesus adalah Tuhan.
Ya, dan kemudian di sini juga sebetulnya belum terlalu jelas di perikop ini kenapa Tuhan Yesus bisa sebahagia ini, ya. Tapi nanti kita akan lihat. Nah, di ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ayat ke-28, mari kemudian kita diajak, teman-teman, semua marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, memang kalau di dalam ayat ini seringkali kita melihatnya letih lesu karena tekanan dunia, berbeban berat karena tekanan dunia. Tapi sebetulnya ayat ini juga bisa berlaku, teman-teman, untuk mereka yang letih lesu karena begitu sulitnya, begitu besarnya tantangan dalam menjadi pelayan Tuhan yang betul-betul baik. Sampai jadi letih, sampai jadi lesu dan berbeban berat, ya. Karena nggak mudah. Contohnya, Tuhan minta kita mengampuni 7 kali 70 kali. Wah, itu sudah sangat banyak. Saya secara pribadi, teman-teman, di dalam terutama ketika COVID ini, saya belajar untuk hal tersebut. Saya mengampuni, dulu saya pikir saya sudah bisalah mengampuni. Ternyata benar, saya bisa mengampuni, tapi ada batasnya. Ya, semakin jelas terbatas. Ada seorang teman saya di mana saya pikir dia teman baik saya, teman lama saya bantu dia, dan intinya adalah saya bantu dia terus sampai berkali-kali. Ya, tetapi semua yang saya bantu kesannya tidak ada gunanya, dan kemudian justru malah dia menipu saya dalam beberapa hal. Ya, tetapi kemudian saya terus harus memaafkan, kata firman Tuhan. Nah, disinilah contoh-contoh orang yang cocok dengan firman ini juga. Seperti saya mulai menemukan keletihan, kelesuan, beban berat dalam menjalankan firman Tuhan. Ya susah sekali. Mana janjinya? Nah, disinilah kemudian Yesus menyatakan bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, di sini kemudian Yesus seakan-akan memberikan gambaran kepada mereka yang telah lelah dalam menjalankan aturan-aturan hukum-hukum Taurat dalam konteks ini, ya. Datang kepada Yesus. Yesus mengajak, Yesus tidak menghakimi. Yesus mengajak. Dan kemudian Yesus katakan dengan rendah hati, pakailah pikulah kuk yang kupasang. Di sini bicara mengenai gunakanlah cara pikirku, gunakanlah cara pandangku, gunakanlah cara aku merespon. Ya. Jadi kuk ini kita lambangkan itu sebagai sebuah pandangan, cara pandang, cara bersikap, cara menilai sesuatu yang berasal dari Allah, yang berasal dari Yesus. Sehingga semua masalah ini, kesulitan ini dalam menjalankan firman Tuhan ataupun tekanan dunia akan menjadi lebih lega, lebih tenang, lebih mudah kesannya, tetapi tidak hilang. Yang artinya kita jadi mampu untuk dapat menguasai masalah-masalah tersebut. Dari perikop di sini, teman-teman, saya ingin kembali sebelum masuk ke dalam detailnya, saya ingin kembali mengajak untuk melihat satu perikop lagi yang akan lebih menjelaskan. Karena di sini kita masih belum menemukannya kenapa sih Yesus bisa sampai bersyukur dan apa hubungannya dengan kebangkitan. Oke. Nah, saya ajak karena ini Injil sinoptik, ya, di Lukas 10. Saya sedikit bacakan saja karena ini sebenarnya Lukas 10 dan Matius 11 tadi beriringan, ya. Perikop yang pertama bicara Yesus mengutus 72 murid, ya, 72 murid. Nah, di sini sudah sama dengan yang tadi di Matius, ya, bicara mengenai Yohanes yang melakukan tugas perutusan. Di Lukas 10 juga tentang hal tersebut. Kedua, Yesus juga tetap mengecam beberapa kota tadi, Korazim, Betsaida, Kapernaum juga dikecam. Ya, jangan sampai merasa lebih baiklah dibanding kota-kota yang sebetulnya sangat jahat. Tapi mereka tidak mengalami mukjizat seperti Anda, seperti kota-kotamu. Yang ketiga, nah ini yang menjawab nih. Ternyata Yesus bisa begitu sangat bersyukur kepada Tuhan, karena ternyata 70 murid yang sudah pergi, sekarang kembali di ayat 17-20, mereka kembali
Dan mereka kembali ke Yesus tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ketika mereka kembali ke Yesus, murid-murid ini sudah penuh dengan sukacita. Mereka juga dalam tanda kutip merasa, wow, dengan nama Yesus. Wah, saya sudah dapat mengusir setan di dalam namamu, Tuhan Yesus. Di situ Yesus sebetulnya senang, tetapi mengingatkan, jangan terlalu senanglah karena itu, tetapi senanglah karena namamu berada di dalam buku kehidupan. Nah, di sini jadi menarik. Ternyata kita mulai bisa menemukan bagaimana Tuhan Yesus berbahagia ketika kita bertumbuh. Ketika utusan-utusan yang dipercayai ini bertumbuh dan kembali kepada Yesus. Ketika Yesus mengutus mereka, teman-teman ya, di perikop yang pertama, itu sama sekali tidak diajarkan atau diarahkan untuk mengusir setan. Tidak ada. Tetapi mereka, murid-murid, kembali justru dengan sebuah semangat, oh saya sudah dapat mengusir engkau, mengusir setan di dalam namamu. Di sini Yesus menemukan sebuah inisiatif dari para murid yang betul-betul melayani dia. Dan dia berbahagia, dia senang. Nah, disitulah makanya semakin jelas di ayat yang di perikop yang keempat ya, di situ dikatakan, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah, di sini kita lihat. Sungguh menarik karena ternyata Yesus bahagia ketika kita berkembang. Utusan-utusannya berkembang. Yesus sangat senang. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Ya sama seperti Matius tadi, ini hanya menyempurnakan. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Dari kedua perikop inilah ketika kita bisa melihat secara keseluruhan, ada beberapa kesimpulan dan ajakan Tuhan untuk kita bangkit bersama teman-teman semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ada 3 hal. Yang pertama, dari perikop yang pertama dari kedua bab tersebut ya. Bagaimana kita diajak untuk memaknai kembali identitas diri kita. Di mana Anda dan saya kita hidup bukan hanya kecelakaan ya. Bukan karena hanya orang tua kita tiba-tiba falling in love kita lahir, tidak, tetapi kita punya satu makna. Kita adalah utusan. Seperti Yohanes yang juga dilahirkan, itu sudah ada tujuannya. Seperti 70 murid yang diminta Tuhan, dipercayai Tuhan, didoakan oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Semua ada tujuannya. Dan mari kita lihat dan kita refleksi pada saat ini. Apakah aku sudah mengetahui tujuan hidupku? Jika sudah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tujuan hidup itu sudah sesuai dengan kemauan Tuhan? Dan apakah saat ini aku sudah lelah dengan tujuan tersebut? Sungguh menarik Bapak Ibu, karena ketika saya coba membaca lagi, apa sih tujuan Tuhan menyebarkan para muridnya gitu ya, harus pilih 70 orang, ternyata di Matius 10 dan di dalam buku tafsir, saya bisa menemukan sebuah penjelasan yang luar biasa dari gereja. Bagaimana Yesus hadir ke dunia berharap memiliki satu keinginan supaya manusia dipulihkan. Nah, pemulihan manusia ini tidak mungkin terjadi jika manusia tidak kembali kepada identitas asli mereka secara pribadi. Nah, ketika saya bicara manusia, Bapak Ibu, artinya bukan hanya kita yang harus pulih identitasnya. Siapa saya? Kenapa saya ada di sini? Tujuan saya apa? Tidak hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita yang dititipkan kepada kita. Karena mungkin orang lain, ya Bapak Ibu yang berada di sekitar kita, mungkin belum punya pengalaman yang sebegitu indah dengan Tuhan. Mungkin ada hambatan-hambatan. Nah, disinilah kita diingatkan kembali, kita adalah utusan Allah, kita dipercayai, kita diberi tanggung jawab, dan kita dipilih dari sebegitu banyak orang. Mari kita bangkit. Ini ada sebuah ajakan berarti ya. Mari kita bangkit kembali. Kita tahu tujuan kita dan kita juga mengerti. Kita juga mengerti bahwa menjadi
utusan Tuhan, pasti ada tantangan, pasti lemah, letih lesu, banyak godaan. Menjalankan firman Tuhan saja sudah sulit, tambah godaan, tambah luka batin. Nah, disinilah kita diajak, mari kita kembali merefleksi tujuan hidup kita apa. Dan kemudian kita menilai pada saat ini, apakah aku sudah hidup sebagai seorang pelayan, seorang utusan? Atau masihkah aku hidup sebagai seorang yang harus terus dilayani oleh Tuhan malah? Ataukah aku sebagai seorang utusan? Yang kedua, Bapak Ibu, dari bacaan selanjutnya, ya, dari perikop selanjutnya, kita sama-sama bisa melihat Tuhan menegur. Setelah kita sadar siapa diri kita di mata Tuhan, apa yang kita inginkan, apa yang harus kita lakukan. Dan ketika kita sudah berhasil, katakan kita diberi kesempatan untuk melayani, diberi kepercayaan untuk memiliki posisi dalam satu komunitas mungkin, atau apapun itu, ya. Kita sudah mulai mampu berbuat baik, kita sudah mulai mampu melakukan ajaran-ajaran gereja, firman-firman Tuhan. Ada sebuah teguran, bukan teguran mungkin ya, ada sebuah reminder untuk kita semua. Mari tetap kita berhati-hati dengan yang namanya kesombongan rohani. Mari kita jauhi dari yang namanya merasa lebih baik. Ketika kita telah diberikan banyak, jangan pernah lupa bahwa kita bisa melakukan hal-hal tersebut hanya karena kita mengalami kasih Tuhan. Tuhan yang bertindak lebih dahulu, Bapak Ibu semua. Sehingga jangan sampai kita seperti kota-kota yang kesannya mengalami banyak mujizat, tetapi justru kita masih membiarkan banyak dosa hidup di dalam diri kita. Digambarkan tadi ya, kembali sedikit penggambaran bagaimana banyak karunia di kota-kota tersebut, tetapi malah pemimpin-pemimpinnya menolak keberadaan Yesus. Malah murid-murid yang lemah yang mau mendengarkan Yesus sampai dapat mengusir kuasa-kuasa gelap, menyembuhkan, mendoakan, dan lain-lain. Membawa banyak sukacita ke sekelilingnya. Jangan sampai kita jatuh ke sana. Menghakimi dan kemudian tidak mau merangkul orang-orang yang mungkin belum merasakan kasih Tuhan. Tetap kita harus berjuang untuk merangkul. Dan yang ketiga adalah kita juga diajak untuk bangkit di dalam Tuhan Yesus, supaya di dalam panggilan ini, teman-teman semua, kita tidak seakan-akan terbebani, tetapi justru penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih. Itulah sebabnya kita harus bangkit dan merubah cara pikir kita dalam menghadapi semua tantangan hidup, semua pengalaman hidup, semua kesesakan yang diizinkan boleh terjadi. Ketika kita rubah itu, teman-teman semua, disitulah kita akan semakin bisa mengerti, oh ternyata yang saya alami ini adalah sesuatu yang baik. Mungkin tidak menyenangkan, tetapi baik dan menenangkan. Ringan dalam tanda kutip. Dan saya ingin memberikan sebuah kesaksian. Saya secara pribadi, saya pikir dalam COVID ini, saya jujur mulai bergerak, mencoba melakukan pelayanan-pelayanan yang sedikit unik, di mana saya merasa ada dorongan, oh saya harus mulai banyak belajar keluar dari pekerjaan. Maksudnya tidak hanya bekerja di dalam perusahaan, tetapi juga mesti mulai banyak mengembangkan diri dalam hal finansial, supaya suatu saat saya bisa mungkin berperanlah sedikit ya untuk apapun lah di sekitar saya dalam hal finansial. Teman-teman semua di sini kemudian saya merasa dibukakan jalan. Oh, saya dipertemukan dengan teman lama. Nah, teman lama saya ini ternyata ketika kita ngobrol dia begitu bersemangat dan lain-lain. Ayo kita kerjasama bro, kita kemampuan kamu apa, kemampuan saya apa, kita ngobrol-ngobrol. Dan singkat cerita teman-teman, ini adalah rekan yang tadi saya sempat ceritakan, hampir 1 tahun lebih ya kita cuma ngobrol doang, ngobrol, nge-planning, coba ngelakuin sesuatu, hampir berhasil gagal lagi, hampir berhasil gagal, hampir semuanya gagal pada akhirnya. 1 tahun lebih. Sampai pada akhirnya kemudian dia mengajak, oh kamu kan sekarang handle sebuah bisnis di kantor saya gitu kan. Oke, kita kerjasama aja, kita kembangin yuk. Nah, singkat cerita, karena semuanya bisa saya atur, hampir 100% berhasil seharusnya. Anehnya, ketika
produk yang perusahaan saya jual itu sudah saya berikan ke dia untuk dia kembangkan sebagai distributor. Teman-teman, malah teman saya ini ditangkap polisi. Iya, ditangkap polisi. Aduh, aneh sekali. Jadi bukan hanya batal, tapi sekarang ditangkap polisi karena ternyata dia punya kasus-kasus yang sebelumnya saya tidak tahu. Ya, karena sudah lama nggak ketemu gitu kan, kesannya baik. Dan kemudian yang terjadi di situ adalah saya cukup marah sebetulnya. Saya capek juga. Terus kemudian tetapi selalu kalau ketika saya mencoba untuk berdoa atau apa ya harus maafkan. Dan bahkan ada satu dorongan kecil dalam diri saya bilang, temani dia, temani dia. Ya saya juga tidak mengerti itu dari mana. Singkat cerita saya merasa wasting my time, ya, menghabiskan waktu gitu. Harapan saya kok nggak ada buah-buahnya, lama sekali. Dan teman-teman yang terjadi adalah ketika di penjara saya pikir ya udahlah barang yang tadinya sudah dibeli, udah saya atur sendiri gimana caranya supaya bisa terjual. Di situ adalah titik di mana saya terpaksa harus mencari rekan lainnya untuk bisa mendistribusikan produk yang tadinya sudah dibeli oleh teman saya, tetapi tidak dibayar karena masuk penjara. Dan singkat cerita, teman-teman, beberapa waktu kemudian, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Kristus, saya di WA oleh dia. Oh, saya baru tahu ya, ternyata di penjara bisa WA-an ya, masih bisa teleponan. Wah, luar biasa juga. Ya sudah, itu pengalaman saya pertama ya, WA-an dengan orang di penjara. Saya masih dimintain, bro, tolong dong project ini bla 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 bla, tanpa merasa bersalah. Sudahlah dalam hati saya, sudah saya bantu. Singkat cerita, teman-teman semua yang saya bantuin ketika dia di dalam penjara pun, project-project, tidak ada satupun kok yang berjalan juga. Semuanya gagal. Ya, dia bilang, saya punya produk A nih dari teman saya, tolong jualin dong. Oh, sudah ada yang beli. Ternyata ketika yang mau beli ini minta detail ya produknya, barangnya saja nggak ada ya. Jadi saya merasa ini kok kayak apalah gitu ya. Dan saya marah sebetulnya, letih, lesu mungkin. Dan saya sebetulnya sudah pengen, sudahlah Tuhan, sudah cukup gitu kan, dalam hati saya. Tetapi kemudian singkat cerita, dia keluar dari penjara, dan kemudian dia minta saya bertemu. Dan kemudian kita ngobrol, saya tetap datangin. Ya udah gendek banget, tapi saya tetap datangin. Dan kemudian yang terjadi ketika berbicara lagi segala macam, dia mulai menyampaikan, dia mau bertobat. Karena saya sudah tahu banyak nih hal-hal yang dia bohong, dia tutupi, ya supaya dia punya image yang baik di hadapan saya. Tapi toh ketika saya sudah tahu semua, saya tetap ya udahlah namanya teman ya, kita tetap coba komunikasi dan bantu. Dan disampaikan dia mau bertobat. Wah, dalam hati saya bertobatnya benar nggak nih ya? Saya juga masih meragukan gitu kan, karena sering ngomong A, kejadiannya B dan lain-lain. Dan yang terjadi teman-teman semua, dia sampaikan kenapa dia masih mau bertemu saya, karena dia sadar dia banyak salah, dan kemudian ya dia merasa bahwa di dalam penjara dia jadi menemukan siapa yang masih mau menerima dia dengan semua kesalahan dia. Dan disebut 2 orang, salah satunya adalah saya. Ya saya bilang saya bisa bantu kamu dikit-dikit lah, tetapi saya nggak bisa bantu banyak juga. Dan dari sana kemudian saya melihat ada perbaikan, ada perubahan. Dia masih punya banyak hutang, Bapak Ibu semua, kok banyak orang, tetapi sudah mulai dicicil, sudah nggak terlalu telat-telat. Dan dari situ saya mulai menemukan sebuah panggilan, maksudnya sebuah makna. Ya, saya tadinya sudah pengen stop, kayaknya berbuat kasih, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya pikir sudah cukup lah, gitu ya. Tetapi dorongan itu ada, dan Tuhan mampukan. Setiap kali saya mau stop, Tuhan mampukan. Udah, bantu deh. Dan di situ saya sebetulnya sadar, teman saya ini adalah kondisi saya sebelumnya ya, bagaimana mungkin berbuat salah, terus kemudian mengharapkan semua langsung baik secara tiba-tiba, dan jadi menghalalkan banyak cara begitu ya. Tetapi pada akhirnya saya bersyukur sekali, ada perubahan, ada buah yang muncul. Dan di sini saya merasakan, oh ternyata meskipun saya lelah, kehabisan waktu, capek, sering nggak ada hasilnya, ternyata toh dapat memberkati satu orang, teman saya ini, dan saya sudah bersyukur untuk hal itu. Ya sudahlah, terima kasih. Dan pada akhirnya dari situ teman-teman percaya atau tidak,
justru malah saya diizinkan untuk boleh mendapatkan keinginan saya di awal. Saya mulai akhirnya berinteraksi dengan orang-orang yang sempat dikenalkan oleh teman saya ini. Dan pada akhirnya saya melakukan banyak proyek-proyek bersama dengan teman saya. Bukan dengan teman saya ya yang di penjara, bukan. Tetapi justru dengan temannya lagi. Nah di situ tetapi saya melihat kalau tidak ada teman saya, kalau saya tidak berada dalam kondisi terus nemenin gitu ya, saya tidak akan ketemu dengan orang-orang yang ternyata cukup baik, yaitu temannya yang lain. Dan pada akhirnya kami bisa berkembang. Dan saya merasa itu menjawab semua keraguan saya. Di situ saya semakin memahami bahwa ternyata ketika Tuhan sudah arahkan, memberikan dorongan kepada kita, mungkin tidak mudah, berat, tetapi ada saatnya Yesus sendirilah yang akan membela kita. Ya, saya bersama dengan teman saya itu justru sangat mudah sekali proyeknya dan sangat lancar. Saya juga sampai bingung. Dan saya sadar, oke, ini dari Tuhan, bukan karena kepintaran kami atau kemampuan kami. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, ada satu ajakan daripada Tuhan. Kita sudah tahu Tuhan mau kita bangkit dalam hal apa saja. Ya, ada 3 hal tadi, di mana kita harus bangkit. Kembali ke identitas kita. Kita lihat sudahkah kita berada di dalam tujuan hidup kita, panggilan kita. Jangan sampai kemudian kita meremehkan orang lain, merasa lebih baik, dan kemudian mari kita pada saat ini minta pertolongan Tuhan supaya kuk yang dipasangkan itu benar-benar dari Yesus. Cara pikir, semangat kita bisa dikuasai oleh Yesus, sehingga meskipun berat kesannya jadi lebih ringan. Dan nanti pada saatnya, mungkin tidak sekarang, mungkin tidak tahun ini, mungkin tidak 2 tahun lagi, one day kita bisa lihat, oh ini rencana yang begitu baik, Tuhan izinkan. Saya pada saat ini pun berkata seperti itu. Terima kasih Tuhan sudah izinkan saya menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk satu orang ini. Karena pada akhirnya banyak hal baik ditambahkan Bapak Ibu. Dan saya mohon izin untuk kita boleh berdoa bersama. Dan sebelum kita berdoa, saya minta tolong kepada Stephen untuk boleh mengangkat satu pujian, bro. Mungkin yang penyembahan tadi saja, kau tetap Allah. Setelah pujian selesai, saya akan memulai doa. Bapak Ibu, boleh ya, bro? Yap. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Kristus, mari kita mau kembali tenangkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, kita mau menyembah Dia, Tuhan Allah kita. Kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia
tetap Allah. Sungguh tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Yesus, Kau bawa pada pada saat ini. Jamah kami pribadi lepas pribadi. Kami membutuhkan Engkau Allah Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau Yesus, kami membutuhkan Engkau Allah Bapa. Tolong kami, tolong kami, tolong kami pada saat ini. Dan saya mengundang teman-teman semua, rekan-rekan Bapak Ibu semua boleh meletakkan tangan kita, tangan kanan kita di jantung kita, di tempat jantung kita, dan mari kita rasakan detak jantung kita pada saat ini. Yesus, Engkau telah mendengar doa kami dan pujian kami bahwa Engkau adalah Allah, tetap Allah satu-satunya di hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau telah memilih kami, mengutus kami, menunjuk kami meskipun kami punya kelemahan, mungkin keterbatasan fisik, mungkin juga keterbatasan dalam hal lain, finansial, sosial, kemampuan kami, banyak kelemahan kami, tetapi Engkau mengutus kami, memilih kami. Yesus, terima kasih untuk pilihan tersebut. Kami ingin menjadikan Engkau sebagai Allah kami satu-satunya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Tetapi Yesus, Kau pun mengerti pikiran kami, kehendak kami, keinginan kami, kedagingan kami, godaan-godaan di sekitar kami, kemauan kami menonjolkan diri, dan lain-lainnya Tuhan. Kau tahu kami berjuang untuk hal tersebut. Sulit bagi kami untuk memaafkan orang lain, sulit bagi kami juga untuk minta maaf, sulit bagi kami juga untuk menjadi pribadi yang selalu bangkit. Tidak mudah Tuhan Yesus. Tetapi pada saat ini dengan rendah hati kami semua bersatu hati. Kami semua memohon melalui tangan kami yang kami letakkan di jantung kami secara pribadi. Jamahlah kami, berikanlah kami kuasa-Mu Tuhan. Berikanlah kami kuk yang akan Engkau pasangkan kepada kami. Kami meminta dengan rendah hati pada saat ini. Biarlah pundak kami dipasangkan kuk yang Engkau pasangkan Yesus. Kami mau datang pada saat ini. Dan ketika kuk itu dipasangkan dan saya merasa Tuhan menjamah kita pribadi lepas pribadi, kami juga menyatakan kami mau memahami pikiran-Mu. Cara pandang-Mu, bantu kami Tuhan Yesus, supaya boleh memiliki cara pandang yang baru. Semangat kami, dan terutama mata kami Tuhan Yesus, ketika kami melihat orang lain, ingatkanlah kami bahwa orang lain juga tentu membutuhkan Yesus, membutuhkan kasih. Kami pernah hidup di luar Engkau, kami pernah hidup berdasarkan keegoisan dan dosa-dosa kami. Dan kami merasakan kekosongan yang sangat luar biasa. Yesus pada saat ini penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menyampaikan kasih ini kepada siapapun yang Kau titipkan di dalam hidup kami. Keluarga kami, pekerjaan kami. Mungkin ada yang menyakiti kami dimanapun kami berada, tetapi kuasai kami, kami mau Tuhan Yesus, tolong kami. Mampukanlah kami untuk dapat melihat kebaikan daripada orang lain. Mampukanlah kami untuk bisa membawa kedamaian. Kami mau bangkit Tuhan, kami percaya Engkau memilih kami, dan kami juga percaya kami punya potensi yang luar biasa. Dan ketika kami melihat orang lain yang mungkin jatuh di dalam dosa, ingatkanlah bahwa kami pun sama, tidak berbeda. Kami dulu pun sama, dan kami membutuhkan cinta Tuhan Yesus. Ajar kami untuk bisa jadi penyalur cinta Tuhan Yesus ini kepada mereka yang masih belum merasakan kasih-Mu. Kami siap Tuhan, kami mau Tuhan. Dan semua permasalahan kami yakin, ketika kami berfokus ke dalam ajaran-Mu, Engkau justru akan menambahkan sebuah ketenangan, kedamaian, dan semua beban hidup kami akan menjadi ringan, seperti yang Engkau janjikan. Kami tidak akan lagi jatuh, kami tidak akan lagi sesak Tuhan. Tetapi kami akan penuh dengan sukacita, kebahagiaan, kegembiraan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi kami bisa melihat kami tidak sendiri. Dan selain itu kami juga bisa melihat banyak orang lain yang merasakan kasih-Mu dan berbahagia. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk jamahan-Mu, untuk pertolongan-Mu. Dan pada saat ini saya juga mengundang kita semua, kiranya mungkin kita boleh menyampaikan satu keinginan kita kepada Yesus, mungkin sesuatu yang betul-betul kita butuhkan pada saat ini. Karena saya merasa Yesus akan memberkati kita dengan yang kita butuhkan ini. Mari kita minta kepada Yesus pada saat ini, pribadi lepas pribadi, yang betul-betul kita butuhkan, yang betul-betul kita perlukan di dalam hidup ini. Mari kita sampaikan. Tuhan, saya butuh pemulihan finansial. Tuhan, saya butuh pemulihan relasi dengan orang tua. Tuhan, saya butuh pemulihan relasi dengan teman saya, keluarga saya, teman kerja saya. Mari kita minta hal yang betul-betul kita butuhkan. Dan sangat jelas Tuhan sedang menjamah kita pribadi lepas pribadi. Aku mengerti dan aku akan memberkati-Mu. Aku akan mencukupkan semua keperluan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan, apapun yang telah kami minta akan diberikan sesuai dengan cara-Mu dan di waktu-Mu Tuhan. Kami ingin fokus ke dalam diri kami, bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik, melayani lebih banyak orang, dan juga berada di dalam satu kebahagiaan berelasi dengan Engkau. Mampukan kami untuk hidup kudus Tuhan. Mampukanlah kami untuk bisa menang dari godaan-godaan dosa. Semua doa yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan, kami ingin kembalikan ke dalam kemuliaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bro Stephen. Thank you, Bro Elvin, untuk pewartaannya, untuk sharingnya pada pagi dan siang hari ini. Sungguh sangat memberkati, dan percaya bahwa kita semua pasti akan bangkit. Amin. Amin. Oke, saudara, setelah kita diberkati yang begitu luar biasa dengan firman Tuhan, dan pada siang hari ini kita juga ingin memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh PD Immanuel, kiranya memberikan persembahan yang terbaik dari yang bisa kita berikan kepada Tuhan, menjadi salah satu cara untuk kita dapat membawa persembahan kita kepada Tuhan. Membawa kepadamu Tuhan setiap persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai
yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku. Benar Tuhan, inilah setiap persembahan kami, inilah setiap korban syukur kami Tuhan, pujian kami bagi-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa persembahan kami yang sejati adalah hidup kami, adalah hidup yang menyenangkan hati-Mu, hidup kudus yang sesuai dengan yang Kau kehendaki. Sebab Kau telah bersabda, kuduslah kamu seperti aku ini kudus. Dan setiap persembahan kami Tuhan, hidup kami, juga sebagian kecil dari yang kami miliki Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa mungkin persembahan ini gak seberapa Tuhan. Sungguh gak sebanding dengan kasih yang Kau curahkan, dengan kasih yang Kau berikan bagi kami. Tapi setiap persembahan ini Tuhan kami berikan dengan hati yang sungguh rindu untuk melayani-Mu. Berkatilah Tuhan setiap kami, setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, maupun yang kami saat ini Tuhan belum sempat memberikannya. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati kami dengan begitu luar biasa, bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih Elvin, yang telah Kau kirimkan bagi kami, memberikan setiap pewartaan, setiap sharing yang boleh sungguh memberkati kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Kau berkati Elvin Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, kehidupan sosial dan perekonomian. Kau berkati segala sesuatu yang Elvin butuhkan dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah lewat Elvin boleh sungguh nama-Mu semakin disebarluaskan, nama-Mu boleh sungguh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkatilah setiap kami, biarlah setiap kami yang mendengarkan setiap firman dan sharing-Mu Tuhan, kami gak mau cuma jadi pendengar aja, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Biarlah kami boleh menjadi saksi, dan lewat setiap kesaksian kami, iblis dikalahkan. Dan Kau Tuhan yang membawa kami dalam satu kemenangan demi kemenangan, dalam satu kemuliaan demi kemuliaan, karena Kau menciptakan kami lebih daripada menang. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sungguh kami percaya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah penebus dan juru selamat kami. Kami telah percaya, kami telah berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara. Mohon kesabarannya untuk beberapa buah pengumuman. Ada pengumuman kah kok Franz? Ya, terima kasih Bro Elvin, terima kasih Bro Stephen atas pujiannya dan firman yang telah diberikan. Bro Elvin sungguh memberikan kekuatan, sungguh memberikan kita jawaban. Kalau saya pribadi adalah jawaban daripada doa-doa yang saya sampaikan kepada Tuhan oleh firman yang disampaikan oleh Bro Elvin. Thank you banget Bro.
Adapun beberapa pengumuman, kami ingin menyampaikan bahwa pada tanggal, nanti kita di tanggal 3 minggu lagi ya, itu di tanggal tepatnya 21 Mei, kita akan mengadakan KRK. Jadi pada jam 1 siang sampai dengan jam 4 siang. Nah, kami ingin mengundang semua teman-teman untuk bisa hadir dan juga membawa teman-teman lain untuk juga ikut dalam KRK ini. Kita akan banyak nanti melihat bagaimana karya Tuhan bekerja di dalam KRK ini. Kemudian pengumuman kedua adalah juga kita saat ini Kepemudaan Immanuel mengadakan acara mempersembahkan rangkaian bunga kepada Bunda Maria di tanggal 29 Mei hari Minggu. Ya kan, kami akan mengunjungi Gua Maria Ambrosius, Villa Matimas. Di situ kita akan membawakan wujud-wujud doa bagi teman-teman yang ingin menyampaikan wujud-wujud doa kepada Yesus melalui Bunda Maria. Silakan dapat menghubungi salah satu dari kami, khususnya Kepemudaan daripada Immanuel, bisa menghubungi pokoknya semua anak muda deh di Immanuel. Kita akan siap untuk bisa memberikan membantu teman-teman untuk dapat menyampaikan doa-doa yang ingin disampaikan. Mungkin itu saja sedikit tambahan untuk informasi yang akan kami lakukan di Immanuel. Terima kasih. Oke, thank you Ko Frans untuk pengumumannya. Yeah. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu untuk KRK yang nanti akan dilangsungkan pada 21 Mei. Jangan lupa juga untuk mari kita mempersembahkan bunga dan doa kita kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Mari saat ini kita mau tutup PD kita pada siang hari ini. Kita percaya bahwa setiap kita yang berada dalam Tuhan memberikan sukacita yang kekal. Amin. Dan sukacita yang daripada Tuhan tentunya sukacita yang dari surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, hei penuhiku. Katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, hei penuhiku. Katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, oh, sukacita surga nyata, hei penuhiku. Terima kasih saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di KRK. Thank you semua. Thank you. Thank you. Terima kasih, Terima kasih Bro. semua.